ada peraturan Menteri BUMN, nilai CSR itu sebesar 4% minimum. 4% dari laba bersih. Dari laba bersih. Jadi kalau sekarang ini BUMN di Indonesia, kalau tidak salah paling tinggi BRI. BRI tertinggi. Nah, dia 2,3 triliun ya 2025. Kalau saya tidak salah terakhir ini ada isu Belanda hitam apa namanya Londo Ireng. Ya. Itu menurut saya pernyataan yang keliru. Ya, setahu saya bukan itu isu udah lama berkembang, tapi setahu saya LSM rata-rata memperoleh dana dari luar itu sifatnya dari CSR di luar, kebagianlah LSM di Indonesia. Jadi bukan menjadi LSM menjadi pengkhianat bank. Kalau Londo Ireng kan sifatnya kan negatif, dianggap seperti pengkhianat negara. Betul. Jadi bukan menjadi pengkhianat apabila menerima anggaran dari luar. Setahu saya munculnya Londo Ireng itu akibat daripada ada media, ada teman-teman juga LSM menyoroti tentang MBG. Jadi MBG itu karena disorotin, jadi dianggaplah itu Londo Ireng. Itu menurut saya tidak tepat. Kalau menurut saya satu hal yang sudah case terjadi, MBG menjadikan keracunan puluhan ribu siswa, itu sudah disuarakan dan sudah diberitakan. Tapi sampai sekarang satu pun gak ada tindakan pemerintah terhadap dapur yang menyediakan makanan tersebut. Belum ada sanksi hukum. Belum ada sanksi hukum. Halo pemirsa Wahana TV, selamat bergabung bersama saya di program Sisi Lain LSM. Dalam episode membangun ekosistem kelistrikan bersama LSM Spesialis. Di hadapan saya kali ini sudah hadir Bung Hobin Marpaung, pendiri Komite Nasional LSM Indonesia. Apa kabar Bung Hobin? Bagaimana kabar LSM Indonesia hari-hari ini? Ya, kabar baik, sehat. Sehat ya, sehat selalu ya. Bung Hobin, kita langsung aja ya. Menurut Anda, betul nggak sih Indonesia membutuhkan LSM yang memiliki spesialisasi di bidang kelistrikan? Betul nggak nih? Ya betul, bukan hanya kelistrikan, semua spesialis. Semua spesialis. Kelistrikan khusus, misalnya ada di bidang konsumen, ada bidang lain. Semua LSM itu spesialis. Jadi nggak umum dia. Kalau umum dia pandangan orang jadi ormas lah. Kalau umum ormas ya. Kalau dia LSM, dia aktivis sesuai dengan kegiatan jenisnya gitu lah. Spesialis itu selain konsumen, selain kelistrikan apa aja sih? Ya banyak, hukum banyak, juga ada ya. Lingkungan ada banyak. Kemudian bagaimana Anda melihat keberadaan LSM spesialis kelistrikan sebagai mitra pemerintah? Sekarang kondisinya seperti apa? Nah, menurut saya cukup bagus. Soal mitra, menurut saya mitra itu mitra swasta, mitra BUMN. Oh gitu ya. Pemerintah dengan LSM sifatnya kontrol dan masukan informasi kalau pemerintah. Tapi terhadap swasta maupun BUMN bisa sifatnya kemitraan dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Bisa gitu. Kemitraan selain kontrol juga. Untuk swasta bisa juga sebagai kontrol, tapi juga kemitraan. Bisa. Kemudian diketahui nih untuk anggaran CSR atau Corporate Social Responsibility ini sebetulnya cukup besar ya dilihat dari jumlah totalnya. Untuk BUMN PLN saja itu katanya 861 miliar per tahun. Ini belum lagi ditambah dengan
CSR dari BUMN yang jumlahnya begitu banyak di Indonesia, ditambah lagi swasta, udah berapa jumlahnya per tahun. Ini kira-kira bisa nggak sih LSM ikut terlibat membantu penyerapan anggaran ini dalam pelaksanaan selain mengawas? Seharusnya bisa, karena pada prinsipnya CSR itu secara umum kan untuk masyarakat. Iya. Jadi yang paling tepat mengawasi melaksanakan itu ya yang paling dekat itu LSM. LSM ya. Nah, LSM kan dia punya legalitas, punya akte, punya NPWP, seharusnya dia bisa. Badan hukumnya jelas kan? Ya. Kalau soal nilai tadi Ibu katakan PLN sekitar 800 miliar. Ya. Kalau segi peraturan ya, ada beberapa peraturan dasar hukum CSR, ada undang-undang PT, ada ini secara teknis juga ada peraturan Menteri BUMN, nilai CSR itu sebesar 4% minimum. 4% dari laba bersih. Dari laba bersih. Jadi kalau sekarang ini BUMN di Indonesia kalau tidak salah paling tinggi BRI. BRI tertinggi. Nah, dia 2,3 triliun ya 2025 atau 2,2 triliun penghasilannya, laba bersihnya. Ya. Jadi CSR-nya itu 4% dari situ. Ya. Belum kita bicara nilai swasta, terutama perusahaan besar yang mengambil sumber daya alam, misalnya tambang batu bara, tambang emas, tambang lainnya, nilainya cukup besar. Menurut saya perkiraan taksir saya ratusan triliun seharusnya dana CSR itu disalurkan kepada masyarakat. Bagaimana penyalurannya, siapa pelaksananya, dan bagaimana pertanggungjawabannya sampai saat ini belum secara jelas diatur oleh peraturan yang kita miliki. Itu yang terjadi di Indonesia. Makanya banyak LSM di Indonesia ini tidak memperoleh dana CSR, tidak memperoleh dana lah dari dalam negeri. Oke. Maka banyak LSM, teman-teman yang lain mencari mencari pendana dari luar. Pendana dari luar ini ada beberapa yang mereka berikan seperti Wahli dan semuanya banyak. Cuma salah tafsir di negara kita ini, kalau saya tidak salah terakhir-terakhir ini ada isu Belanda hitam Londo Iren. Ya. Itu menurut saya pernyataan yang keliru. Karena Indonesia ini sudah kebebasan pers, sudah kebebasan berpendapat, bukan negara jajahan lagi. Jadi tidak ada LSM, media ataupun pengamat bekerja atas kepentingan negara lain. Ya. Itu menurut saya yang perlu diperjelas sebenarnya itu tadi. CSR itu sebagusnya diatur sedemikian rupa sehingga masyarakat ataupun LSM bisa ikut terlibat mengawasi ataupun melaksanakan kegiatan tersebut. Begitu Mbak. Oke, nah sejauh ini seperti apa fungsi pengawasan yang dijalankan oleh LSM-nya sendiri? Selama ini kan saya belum tahu ya apakah ada audit yang kemudian hasilnya diumumkan terbuka, tapi saya sendiri belum pernah mendapati gitu. Nah ini di sini bagaimana LSM menjalankan fungsi pengawasannya dan kontrolnya? Ya di situ LSM sering mempertanyakan dana CSR suatu usaha seperti tambang lah misalnya, mempertanyakan, tapi berbalik di bidang undang-undang PT menyatakan pertanggungjawaban mereka ada dalam rapat pemegang saham.
Oh ya, dalam RUPS mereka. Ya, RUPS. Jadi tidak keluar informasinya. Tidak terbuka ya. Padahal kan dikhususkan untuk masyarakat. Iya, padahal dana itu memang buat masyarakat. Jadi tidak boleh kita teman-teman LSM meminta informasi itu. Jadi dana yang saya katakan tadi ratusan triliun dana semua CSR ya tertutup. Untuk masyarakat idealnya masyarakat tahu dong. Seharusnya kalau ada kan? yang mengaturnya. Ya. Jadi itu yang kalau ada peraturan yang mengaturnya seharusnya terbuka untuk umum. Betul. Nah, kemudian kembali tadi ke Londo Ireng. Nah ini belakangan ini ada isu berhembus kuat katanya di Indonesia ada LSM yang menerima anggaran dari George Soros yang katanya juga digunakan untuk kepentingan global. Itu gimana Komite Nasional LSM menanggapi isu ini? Ya, setahu saya bukan itu isu sudah lama berkembang, tapi setahu saya LSM rata-rata memperoleh dana dari luar itu sifatnya dari CSR di luar, kebagianlah LSM di Indonesia. Jadi bukan menjadi LSM menjadi pengkhianat. Kalau Londo Ireng kan sifatnya kan negatif, dianggap seperti pengkhianat negara. Betul. Jadi bukan menjadi pengkhianat apabila menerima anggaran dari luar. Justru seharusnya pemerintah ikut memikirkan bagaimana pendanaan operasional daripada LSM di Indonesia ini supaya tidak mencari pander dari luar. Itu menurut saya yang salah kaprah itu tidaklah seharusnya seperti pemerintah seperti itu. Setahu saya munculnya Londo Ireng itu akibat daripada ada media, ada teman-teman juga LSM menyoroti tentang MBG. Jadi MBG itu karena disorotin, jadi dianggaplah itu Londo Ireng. Itu menurut saya tidak tepat. Dan terakhir ini, kalau tidak salah, pemerintah mengatakan bukan seperti itu. Tapi tidak secara khusus menyatakan siapa yang dimaksud dengan Londo Ireng. Itu hanya menyebutkan Londo Ireng yang berbaju LSM, wartawan dan peneliti pengamat gitu ya. Oke. Menurut Bang Hobin ya, lembaga mana sih idealnya yang harus memiliki database LSM spesialisnya dan kemudian juga bidang kontrolnya dan lain-lain. Lembaga mana harusnya? Kalau yang terbagus sih sebenarnya perkumpulan LSM. Satu-satunya di Indonesia ini sekarang perkumpulan LSM. Ada namanya kita Komite Nasional Indonesia. Komite Nasional LSM Indonesia itu anggotanya udah ratusan LSM. Berarti sudah punya database dong? Iya, data-data tentang LSM. Sebenarnya berhak mengawasi dan mempertanyakan bagaimana CSR itu terlaksana, tersalurkan kepada masyarakat. Tapi kendala yang terjadi saat ini tidak ada informasi. Tidak ada BUMN maupun swasta, seakan-akan mereka tidak mempunyai kewajiban memberikan informasi tentang pelaksanaan CSR tersebut. Jadi harusnya bagaimana yang ideal antara Komite Nasional LSM ini dengan pelaksanaan CSR? Ya, yang terbagus itu pengawasannya diperjelas, bisa LSM sendiri perkumpulan, bisa anggota dewan DPR bisa ikut mengawasin karena ini kepentingan untuk masyarakat toh. Jadi seharusnya anggota dewan juga terlibat. Nah ini menarik nih. Seperti apa sebetulnya peran anggota dewan dalam mendukung LSM? Karena selama ini kan anggota dewan banyak juga ini fakta ya, banyak juga yang alergi sama kehadiran LSM. Itu sebetulnya idealnya seperti apa hubungan antara anggota dewan dengan LSM ini? Kalau sebenarnya hubungan bagus. Baik ya. Hubungan bagus personal. Tapi secara kelembagaan sampai saat ini kan belum diatur. Apa hubungannya LSM dengan DPR? Belum ada pengaturan tentang itu. Belum ada ya? Belum ada pengaturan.
Terus sebenarnya DPR berhak mengawasi CSR itu. Selama ini kan DPR kita kan pengawasannya kan terhadap anggaran pemerintah. CSR itu kan bukan anggaran pemerintah, dana yang disediakan untuk masyarakat. Nah, jadi tambah sisi DPR kan juga perwakilan rakyat. Jadi itu yang mengawasin itu menurut saya salah satunya perkumpulan LSM dan juga DPR berperan mengawasin sehingga tersalurkanlah dana itu tepat sasaran. Itu menurut saya. Oke. Baik Bung Hobin, jika ada program kelistrikan yang kemudian ditawarkan kepada LSM, itu yang paling tepat program bidang kelistrikan seperti apa kira-kira? Ya bisa, semua pihak bisa, tapi terutama kalau yang berhak menurut saya berhak menerima itu adalah LSM spesial. Spesialis ya. Jadi spesial kalau LSM kelistrikan kan sudah ada. Ya, jadi ada berapa kira-kira di Indonesia sekarang LSM kelistrikan? Cukup banyak. Banyak ya. Jadi sebagusnya sih PLN mengikut sertakanlah LSM kelistrikan menyalurkan CSR-nya. CSR-nya dalam bentuk apa? Misalnya bisa dalam bentuk pemberdayaan kelistrikan. Atau masyarakat mengerti, memberdayakan, mengerti hak dan kewajibannya terhadap pelayanan kelistrikan. Kan saat ini kan di Indonesia masih ada banyak masyarakat belum mengerti apa hak dan kewajibannya sebagai konsumen listrik. Betul. Ya, itu yang perlu diberdayakan lah sama LSM kelistrikan lah. Terkait blackout sekarang Bung Hobin, sekarang kan terjadi beberapa kali ya, baru-baru ini blackout di Pulau Jawa, kemudian di Sumatera juga. Itu kira-kira PLN bisa ambil peran seperti apa dalam hal ini? Ketika terjadi blackout nih. Ada berapa jam, sekian jam lampu mati semua sehingga perekonomian pun terimbas, kemudian sektor-sektor produktif juga terimbas. Apa yang bisa dilakukan oleh LSM dalam hal ini? Sebenarnya yang pertama, sebelum ada blackout, seharusnya LSM kelistrikan memberikan masukan. Ini kan kekurangan sumber energi kan, batu bara kan kekurangan sehingga daya listrik kan nggak cukup untuk diberikan kepada masyarakat ataupun pelanggan. Itu satu. Yang kedua, sebenarnya PLN maupun ada jelas itu bila mana ada pemutusan daya, ada haknya konsumen listrik. Ada pengurangan tagihan ataupun lain hal, ada. Sebenarnya yang paling ngerti ini LSM kelistrikan sangat ngerti apa posisinya, bagaimana supaya konsumen merasa terlindungi lah, bukan menjadi seperti yang Mbak katakan tadi itu menjadi pihak yang dirugikan. Kan mati listrik kan UKM kan sangat berpengaruh kan. Ya gitu Mbak. Iya baik. Lanjut ke fungsi LSM lagi untuk masyarakat. Sekarang ini kita beralih ke MBG boleh ya, agak sedikit. Tapi karena sekarang ini sedang tren terkait MBG, juga ada banyak SPPG yang ditutup dan lain sebagainya. Ini juga LSM mungkin bisa ambil peran di sini. Bagaimana sekarang dengan adanya SPPG yang ditutup, ada banyak juga murid yang kemudian tidak menerima hak MBG-nya, ada juga pemilik SPPG yang dirugikan karena terlanjur ambil kredit dan lain-lain. Di sini LSM bisa ambil peran seperti apa? Jadi ini pada prinsipnya pemerintah yang punya anggaran menerima kritikan atau masukan dari teman-teman LSM. Jadi tindakan apa yang akan diberikan terhadap hal seperti ini? Kalau menurut saya satu hal yang sudah case terjadi, MBG menjadikan keracunan,
puluhan ribu siswa itu sudah disuarakan dan sudah diberitakan, tapi sampai sekarang satu pun gak ada tindakan pemerintah terhadap dapur yang menyediakan makanan tersebut. Belum ada sanksi hukum. Belum ada sanksi hukum. Beda kalau misalnya swasta, catering lah misalnya, menyediakan konsumsi untuk pesta lah, layanan. Ternyata yang pesta itu keracunan, ya cepat diproses hukum itu cateringnya. Indonesia berdasarkan karena menganggap MBG itu program nasional, jadi tidak boleh dikutak-katik. Malah yang terjadi, yang kutak-katik, yang menyuarakan dianggap londo ireng. Itu menurut saya meleset lah. Meleset lah maksud dan tujuan daripada LSM, media atau pengamat tentang itu menyampaikan itu, dan maksud dan tujuan pemerintah memojokkan. Memojokkan yang menyuarakan itu. Itu menurut saya yang tidak jadi nyambung lah. Kita ini sebagai negara yang sudah dekat kemerdekaan pers maupun kebebasan berpendapat menjadi seperti ini, mundurlah kita negara kita ini. Begitu. Idealnya tidak anti kritik ya Bang ya? Iya begitu. Baik, Bang Hobin, ke depan harapan dari Komite Nasional LSM Indonesia sendiri terkait keberadaan LSM spesialis seperti apa ke depannya? Nah saat ini kita teman-teman banyak ada tim yang mensosialisasikan itu. Jadi titik case-nya pertama ini titik nyambung. Bagaimana aturan mainnya, sebenarnya aturan tapi masih secara umum, mulai dari PP, undang-undang tentang CSR. Tapi tidak secara mendetail bagaimana pelaksanaan CSR itu. Itu dulu. Jadi harus nanti itu akan diatur lebih jelas bagaimana CSR itu terlaksana. Tentu CSR itu kalau bisa dilaksanakan, pelaksanaan lapangan bisa LSM yang melaksanakan, tentu yang diharapkan itu LSM spesialis. Seperti tadi kalau PLN misalnya yang melaksanakan CSR-nya LSM kelistrikan. Jadi gitu misalnya. Jadi hal-hal yang titik utama yang pertama tadi itu bagaimana aturannya BUMN maupun swasta SDA, bagaimana aturannya pemberian distribusi kepada masyarakat akan CSR tersebut. Itu dulu yang harus dijelaskan, itu yang pertama. Titik kedua, bagaimana LSM yang bagaimana harusnya yang bisa ikut. Ya, itu yang pasti ini ada syarat dan ketentuan ya. Iya, betul. Ya, itu yang lagi kita godok sekarang supaya bisa teman-teman LSM bisa memiliki funder atau titik sumber dana yang jelas dalam operasionalnya. Begitu, Mbak. Jika ada yang ingin bergabung dengan Komite Nasional LSM Indonesia, apa tuh syaratnya, Bung Hobin? Tidak begitu rumit. Ya memang kalau LSM ya bergabung, tidak ada harus persyaratan khusus. Tidak ada persyaratan khusus. Anggotanya harus berapa? Tidak ada persyaratan khusus. Yang penting dia LSM sudah legal. Maksudnya legal, sudah punya akte, sudah punya cash bank, maka bisa mendaftarkan LSM-nya di KNLSM. Itu titik awalnya. Apakah dia spesialis, apakah SDM qualified, itu nanti akan dibina atau diseleksi. Seperti apa tuh pembinaannya, Bung? Ya kita bisa mengundang tim-tim ahli, tim-tim terampil untuk memberikan keterampilan kepada teman-teman LSM. Itu misalnya mengenai tadi cara kita kelistrikan, ya kita undang pihak yang untuk berdiskusi tentang itu. Nah, begitu Mbak. Baik pemirsa Wahana TV, luar biasa sekali obrolan kita pada hari ini.
ternyata LSM tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga bisa berfungsi sebagai pelaksana dan pembantu ya, membantu masyarakat seperti itu. Baik Bung Hobin, sukses selalu dengan Komite Nasional LSM-nya. Terima kasih untuk kehadirannya pada hari ini dan sudah memberikan pendapat dan gagasan yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Baik, terima kasih untuk pemirsa Wahana TV yang sudah bergabung dengan podcast Sisi Lain LSM. Saya Elsa undur diri dan kita berjumpa lagi di lain waktu. Terima kasih.